Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak mungkin sudah mengenal Dena ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Jihan Syahra. Saya mahasiswi yang sedang mengerjakan tugas wawancara filsafat ilmu. Ya. Hari ini saya ingin bertanya beberapa hal mengenai pandangan Bapak tentang filsafat ilmu. Boleh kita mulai? Boleh. Bentar, ini Mbak siapa? Jihan. Jihan, Ya. kelas 3F juga? Ya. Oke. Menurut Bapak, apa pengertian filsafat ilmu secara sederhana? Oke. Baik, terima kasih Mbak Jihan ya, sama Mbak Dian. Baik, untuk menjawab terkait dengan filsafat ilmu ya. Jadi kalau yang saya ketahui tentang filsafat ilmu, kita dari dasar terlebih dahulu Mbak ya. Jadi filsafat ilmu itu adalah ilmu ya, cabang daripada ilmu filsafat yang membahas tentang hakikat daripada ilmu itu sendiri ya. Bedanya dengan ilmu biasa apa? Kalau kita berbicara tentang ilmu biasa, misalkan kita mempelajari tentang fikih ya, kita membahas tentang fikihnya saja. Tapi kalau berbicara tentang filsafat ilmu, kita mengulik hakikat daripada fikih itu, bagaimana dasar pengambilan hukumnya, bagaimana metodenya, kemudian tujuan dan manfaatnya apa. Nah, itu pengertian dasar daripada filsafat ilmu. Jadi cabang ilmu yang membahas tentang hakikat ilmu itu sendiri, mulai dari dasarnya seperti apa, metodenya seperti apa, kemudian tujuan dan manfaatnya untuk apa, kira-kira seperti itu. Berarti membahas secara mendalam. Secara mendalam. Terus, menurut Bapak, bagaimana filsafat ilmu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, bagaimana filsafat ilmu bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari? Oke, kalau kita berbicara tentang filsafat ilmu, sebetulnya filsafat ilmu itu juga menjadi landasan berpikir kita ya, di dalam dunia pendidikan maupun untuk kita secara umum. Ya, karena apa? Dengan adanya kita belajar ilmu secara mendasar itu tadi, kita bisa lebih bertanggung jawab terhadap ilmu itu sendiri. Maksudnya seperti apa? Misalkan kita di sini berbicara sebagai mahasiswa ya, karena kita lihat sekarang itu kan dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang, kita lebih mudah mengakses seluruh informasi. Sepakat ya kita ya. Tapi kita tidak bisa menjamin kira-kira informasi itu valid atau tidak. Ya, kalau ulama-ulama kita dulu, guru-guru kita dulu mungkin budayanya masih open ya, open kultur, membuka referensi, membuka kitab. Tapi kalau sekarang kita sambil tiduran, ChatGPT, AI, semua bisa memberikan materi yang kita inginkan. Tapi kita nggak tahu dasar daripada ilmu itu seperti apa. Dan ini juga menjadi tantangan bagi kita. Maka dari itu, dengan adanya filsafat ilmu ini, kita bisa lebih berhati-hati di dalam mempelajari ilmu atau menyampaikan ilmu yang kita miliki. Ya, kan ada fakta, ada opini, ada pengetahuan, ada ilmu. Itu 4 hal yang berbeda. Ya, jadi dengan adanya filsafat ilmu itu, misalkan kita sebagai mahasiswa ditugaskan untuk presentasi, kita bisa memaparkan ilmu yang kita paparkan itu sesuai dengan dasar keilmuannya. Jadi tidak hanya kita mengutip dari internet kemudian kita sampaikan, tapi kita sendiri tidak tahu dasar daripada ilmu yang kita sampaikan itu seperti apa. Ya, dengan adanya filsafat ilmu ini kita tahu teman-teman ya, oh kita menyampaikan ilmu fikih, kita tahu dasarnya misalkan Al-Quran, hadis, dasarnya jelas, tujuannya untuk apa jelas, manfaatnya untuk apa jelas. Nah, itu pentingnya filsafat ilmu di situ. Ya, dengan adanya perkembangan zaman sekarang, saya kira itu menjadi benteng bagi kita untuk menjaga keaslian daripada ilmu itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, apa pentingnya mempelajari filsafat ilmu bagi mahasiswa atau pelajar? Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman ya, kita sebagai mahasiswa itu kan sebenarnya substansi daripada pembelajaran itu bukan hanya materi teman-teman ya. Karena kita mahasiswa PAI, jadi ilmu yang kita berikan itu tidak hanya sekedar menjadi suatu pemahaman, tapi juga diaplikasikan. Misalkan kita mengajarkan, misalkan mempresentasikan tentang sholat gitu ya teman-teman ya, kita tidak hanya mengajarkan teman-teman kita terkait pengetahuan daripada sholat itu sendiri ya, karena sholat itu kan diamalkan oleh setiap orang Islam ya teman-teman ya. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa harus meyakinkan kira-kira ilmu sholat itu memang dasarnya seperti ini. Kalau kita salah memberikan ilmu itu kan efeknya fatal ya. Orang lain mengamalkan sholat, tapi sholatnya ternyata tidak diterima, itu kan yang masalah. Ya, dengan adanya filsafat ilmu kita bisa melandasilah daripada apa yang kita sampaikan. Itu semua berlandaskan pada dasar-dasar daripada ilmu itu sendiri. Ya, selain itu karena pendidikan itu tidak hanya transfer of knowledge ya teman-teman ya, tidak hanya transfer ilmu pengetahuan. Jadi pendidikan itu adalah transfer of value, transfer daripada nilai itu sendiri.
Jadi dengan adanya filsafat itu mahasiswa bisa lebih mengetahui kira-kira ilmu yang disampaikan, ilmu yang dipelajari itu benar-benar konkret ya, dari dasarnya, dari tujuan dan manfaatnya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Bapak. Oke. Mungkin Bapak apa pengertian filsafat ilmu secara sederhana? Filsafat ilmu secara sederhana adalah studi tentang hakikat ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu membahas dasar-dasar, asumsi, dan implikasi dari ilmu pengetahuan, baik ilmu alam, sosial, maupun humaniora. Ini mencakup pertanyaan tentang bagaimana ilmu bekerja, bagaimana kita bisa tahu, dan apa artinya pengetahuan ilmiah itu. Jadi secara garis besarnya, secara sederhana, filsafat ilmu adalah studi tentang hakikat ilmu pengetahuan. Apa pentingnya mempelajari filsafat ilmu bagi mahasiswa atau pelajar? Ya. Pentingnya mempelajari filsafat ilmu bagi mahasiswa atau pelajar adalah terletak pada kemampuannya untuk mengembangkan cara berpikir kritis, analitis, dan sistematis. Ini filsafat membantu mahasiswa untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga untuk mengevaluasi, menganalisis, dan menyusun argumen secara rasional. Itu filsafat ilmu memberikan dasar logis bagi metodologi penelitian dan membantu mahasiswa memahami berbagai aspek kehidupan, termasuk nilai, etika, dan pengetahuan dengan cara yang lebih mendalam. Menurut Bapak bagaimana filsafat ilmu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, filsafat ilmu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan membantu kita berpikir lebih kritis, membuat keputusan yang lebih baik, dan memahami dunia di sekitar kita dengan lebih mendalam. Ini filsafat membantu kita merenungkan makna hidup, mengevaluasi nilai-nilai, dan mengembangkan perspektif yang lebih luas. Menurut Ibu, apa pengertian filsafat ilmu? Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang secara khusus mempelajari hakikat ilmu pengetahuan. Ia membahas pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apa yang dimaksud dengan ilmu, bagaimana cara ilmu diperoleh, dan sejauh mana kebenaran ilmu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam filsafat ilmu, kita juga mempelajari landasan logis, metode penelitian, dan tujuan dari pengembangan ilmu. Jadi filsafat ilmu bukan hanya teori, tetapi juga pedoman untuk memahami bagaimana ilmu dibentuk, dikembangkan, dan digunakan. Baik, pertanyaan selanjutnya, mengapa mempelajari filsafat ilmu penting bagi mahasiswa, khususnya dalam studi keislaman? Penting sekali karena filsafat ilmu memberikan kerangka berpikir yang jelas bagi mahasiswa. Dalam studi keislaman, kita tidak hanya belajar agama secara tekstual, tetapi juga memahaminya agama secara tekstual. Tetapi juga memahaminya secara kontekstual dan ilmiah. Dengan filsafat ilmu, mahasiswa belajar
untuk bersikap kritis, tidak mudah menerima informasi mentah, dan mampu menilai kebenaran suatu pendapat berdasarkan landasan ilmiah. Hal ini penting supaya ilmu agama bisa dipahami dan diterapkan sesuai dengan perkembangan zaman, tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu, bagaimana filsafat ilmu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Filsafat ilmu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui cara berpikir yang kritis, logis, dan sistematis terhadap berbagai informasi dan masalah yang kita hadapi. Misalnya, ketika kita menerima berita atau informasi, kita tidak langsung mempercayainya, tetapi memeriksa sumber, bukti, dan logika yang mendasarinya. Dalam bekerja atau belajar, filsafat ilmu melatih kita untuk merencanakan langkah secara teratur, menggunakan metode yang tepat, dan mengevaluasi hasilnya secara objektif. Contohnya dalam membuat keputusan penting, kita tidak hanya mengandalkan emosi, tetapi juga mempertimbangkan data, fakta, dan kemungkinan akibatnya. Selain itu, filsafat ilmu membantu kita untuk lebih terbuka terhadap pendapat orang lain, karena kita sadar bahwa pengetahuan itu selalu bisa berkembang. Sikap ini membuat kita lebih bijak dalam berdiskusi, tidak mudah terpancing emosi, dan lebih menghargai perbedaan pandangan. Dengan begitu, prinsip-prinsip filsafat ilmu bukan hanya bermanfaat di dunia akademik, tetapi juga membentuk karakter dan etika kita dalam kehidupan bermasyarakat.